Saudara, program magang di Jerman menjadi modus penipuan mahasiswa sampai muncul adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Awalnya, para mahasiswa ini dijanjikan program magang pendidikan, namun mereka dipekerjakan menjadi buruh kasar dan tidak ada kaitannya dengan magang perkuliahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Sudah bergabung bersama kami Pak Juda Nugraha. Pak Juda, langsung saja Pak, apa laporan yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri terkait dugaan TPPO yang ada di Jerman ini Pak? Ya, baik Mas Rusdi. Dapat kami jelaskan kronologis awalnya. Jadi pada bulan Oktober tahun 2023, KBRI Berlin menerima pengaduan dari mahasiswa peserta Job kepada KBRI dan menyampaikan bahwa mereka merasa ditipu karena apa yang dijanjikan sebagai program magang pendidikan ternyata tidak mereka temui di Jerman. Mereka diminta untuk melakukan kerja-kerja kasar ya, seperti mengangkut barang dan lain sebagainya. Kemudian KBRI Berlin melakukan koordinasi dengan perwakilan RI lain yang ada di Jerman, yaitu KJRI Frankfurt dan juga KJRI Hamburg. Dan kemudian dari pendalaman yang kita lakukan, ada dugaan disinformasi yang dilakukan oleh pihak agen yang melakukan perekrutan di Indonesia mengenai apa itu program Fair and Job. Ya, jadi kalau kita melihat dari ketentuan yang ada di Jerman, Fair and Job ini sebetulnya merupakan kebijakan pemerintah Jerman untuk memberikan kesempatan kepada pelajar atau mahasiswa untuk menambah uang saku selama masa libur kuliah. Jadi dalam bahasa Jerman, Ferienjob ini adalah kerja semasa liburan. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses magang pendidikan. Karena memang diarahkan untuk mengisi waktu luang, menambah uang saku, dan memang ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, ya seperti membersihkan toilet, kemudian mengangkut barang, dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian di Indonesia, pihak agen menawarkan program Parent Job ini sebagai program magang pendidikan, ya, di mana mahasiswa nanti bisa bekerja di sana dan kemudian selama bekerja dapat dikonversi sebanyak 20 SKS perkuliahan dan bahkan dikaitkan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini yang tidak benar. Dan dari pihak Kemendikbud Ristek sendiri sudah menyampaikan bahwa program Fair Job ini tidak fit dengan program magang pendidikan dan tidak ada kaitannya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu, Mas. Oke, berarti kesalahannya kalau bisa dibilang ini ada di agennya Pak ya. Tidak menjelaskan informasi secara detail kepada calon penerima eh, peserta magang begitu. Iya, dapat diduga seperti itu. Oke, eh, program Feren Job di Jerman ini sudah sejak kapan Pak? Sudah dari lamakah atau masih baru-baru ini Pak? Dan ada berapa WNI yang sekarang ada di program itu? Program Fair Job ini sebetulnya sudah lama, ya. Sebelum tahun 2022, program Fair Job ini dibuka untuk pelajar dan mahasiswa di wilayah Uni Eropa. Nah, kemudian pada tahun 2002 dibuka untuk negara-negara di luar Uni Eropa. Nah, kemudian kita terlibat ikut mengirimkan pada tahun yang lalu ya, tahun 2023. Berdasarkan data dari KBRI Berlin, total ada 1047 mahasiswa kita yang ikut serta dalam program Fair Job berasal dari 33 kampus. Oke. Pak, yang saya baca ada beberapa mahasiswa ini sampai mengeluarkan uang untuk mengikuti program ini. Itu dibenarkan atau memang seharusnya for free Pak untuk magang ini? Jadi ini kan memang sekali lagi, ini memang masalah eh, informasi yang disampaikan kepada pihak mahasiswanya dan juga program Fair Job sendiri. Nah, Fair Job itu sendiri kan tidak mengatur mengenai biaya migrasi Hmm. seperti itu. Nah, ini tentu perlu didalami lebih lanjut nanti oleh pihak kepolisian ya seperti itu. Nah, yang paling utama adalah selain tadi yang kami sampaikan bahwa program Fair Job dalam kebijakan pemerintah Jerman tidak ada kaitannya dengan magang pendidikan, tentu dari sisi Indonesia kita perlu melihat
aturan-aturan yang mengatur mengenai magang pendidikan yang diatur oleh Kemendikbudristek maupun magang dalam konteks pencari kerja yang diatur oleh Kemenaker. Nah, jika itu sesuai, ya tentu bisa berangkat. Namun kalau itu ada pelanggaran juga tentu perlu kita lakukan penegakan hukum. Oke, langkah selanjutnya Pak yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terkait hal ini, apakah ada koordinasi dengan pemerintah Jerman begitu Pak? Ya, langkah pertama tentunya prioritas kita adalah pelindungan warga negara kita, utamanya mahasiswa yang menjadi korban parent job ini. Nah, di langkah awal pada tahun lalu, pada saat menerima aduan, kita berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. KBRI juga memberikan bantuan kepada para mahasiswa di sana. Ada yang sudah tidak kuat bekerja dan kemudian putus kontrak, kemudian kehilangan akomodasi. Teman-teman KBRI juga berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa PPI yang ada di sana untuk mencarikan alternatif akomodasi. Namun informasi yang kami terima, semua peserta sudah kembali ke Indonesia karena visanya memang dibatasi 3 bulan, dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2023. Nah, kemudian dari KBRI juga sudah berkoordinasi dengan Badan Ketenagakerjaan Jerman, ya, mendorong adanya investigasi terhadap kasus ini, terutama bagi agen-agen perekrut yang ada di Jerman. Nah, dari sisi kita, sebagaimana diketahui, pihak Barreskrim Polri juga sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, saat ini sudah ada 5 tersangka. Ya, kita akan ikuti proses penegakan hukumnya. Dan dari sisi pemerintah, sudah ada rapat yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden untuk membahas mengenai tata kelola pemagangan ini ya ke depannya, sehingga kita belajar dari kasus ini bagaimana nanti kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus yang sama ini tidak berulang di kemudian hari. Oke, Pak Judah, ini seperti yang saya baca juga, Barreskrim sudah menetapkan 2 DPO di Jerman. Ini apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Pak? Ya, kami sudah berkomunikasi dengan pihak Barreskrim. Saat ini statusnya pemanggilan yang kedua. Ya, namun jika 2 WNI ini tidak memenuhi panggilan dari penyidik Polri, tentu nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut, ya, termasuk antara lain adalah penetapan DPO dan juga memasukkan ke dalam Red Notice Interpol. Oke, Pak Judah, ini banyak sekali mahasiswa yang mempertanyakan sebenarnya mana sih magang yang benar itu. Adakah tips-tips Pak dari Kementerian Luar Negeri bagi mahasiswa yang ingin ke luar negeri agar terhindar dari scam atau penipuan atau modus-modus yang tidak jelas seperti ini, Pak? Ya, kasus pemagangan ini memang kami catatkan terjadi di beberapa negara, ya, baik itu pemagangan dalam konteks pendidikan maupun pemagangan dalam konteks pencari tenaga kerja. Nah, dari berbagai macam kasus tersebut, kami dapat sampaikan dan juga himbau kepada masyarakat Indonesia untuk berhati-hati, ya, terhadap berbagai macam tawaran pemagangan ke luar negeri, ya, baik untuk konteks pendidikan maupun pencari tenaga kerja. Pastikan kredibilitas dan juga verifikasi perusahaan tempat tujuan bekerja. Kemudian pastikan proses keberangkatan itu melalui prosedur yang benar, sebagaimana yang diatur oleh Kemendikbudristek untuk pemagangan pendidikan maupun oleh Kemenaker untuk pemagangan pencari tenaga kerja. Nah, kemudian pastikan memahami kontrak kerja, dan kontrak kerja itu harus ditandatangani di Indonesia. Jadi bukan ditandatangani pada saat ketibaan di negara tujuan, ditandatangani di Indonesia, pahami isinya, pahami jenis pekerjaannya, pahami hak dan kewajiban, dan kemudian laporkan, ya, kepada pihak berwajib jika diketahui ada pihak-pihak yang memberikan informasi yang tidak salah. Demikian, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Judah. Intinya adalah sebagai seorang mahasiswa yang akan mengikuti program magang maupun kerja di luar negeri harus lebih berhati-hati, cross check kembali Pak ya, jangan lupa untuk membaca dan perhatikan pesan-pesan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak Judah selaku Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri atas waktunya dan juga memberikan sebuah jawaban untuk persoalan permagangan yang ada dugaan tindakan perdagangan orang ini. Demikian sedang viral kali ini, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.